Main banget ya. Halo guys, selamat datang di OSKM ITB 2025. Yeay! Sebelumnya, kenalin kita sebagai mentor kalian di OSKM kali ini. Nah, pertama-tama kita mengucapin apresiasi sebesar-besarnya buat kalian karena telah berhasil jadi bagian dari Putra-putri terbaik bangsa. Yeay! Keren banget. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pembelajaran ataupun pematerian lebih dalam, aku mau nanya dulu nih, kalian semua udah pada sarapan belum sih? Kalau kamu udah sarapan belum? Udah Kak, Sarapan apa kalau boleh tahu ya? ayam goreng. Oh, ayam goreng, aku juga suka banget sama ayam goreng. Kalau kamu udah sarapan atau belum? Belum Kak, Oh my god, kenapa kamu belum sarapan? nggak sempet beli makan Kak. Oke. Sama tuh kayak aku. Oh, ya. Kakak belum makan Kak? Kamu makan. Belum, tapi nggak apa-apa lah. Oke. Kalian pokoknya Karena kamu belum makan, nanti sebelum kita masuk sesi mentoring, aku bakal kasih sedikit roti ya dari yang aku bawa. Nah, bisa dilanjut nih. Nah, karena tadi temen aku nih, mentor kalian udah nyebutin kalau misal kami tuh bakal ngejelasin materi ke kalian sebagai mentor. Nggak afdol dong kalau misalnya kita tuh nggak kenalan satu sama lain. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, aku tuh Meda Budela, biasa dipanggil Meda. Kalian bisa panggil aku Mami Meda. Aku NIM 1452404 dari jurusan Teknik Bioenergi dan Kemurgi. Selanjutnya, Halo semuanya, perkenalin nama aku Azra Julia, aku biasa dipanggil Juya. Aku dari Rekayasa Kehutanan dengan NIM 1152432. panggilannya siapa nih? Ya lupa. Panggilannya apa ya? siapa, Tadi Kak? apa? Tadi kamu apa? Aku Meda. Oh, Mami Meda. Mami Meda. Oke, berarti aku Mimi. Oke. Bagus. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku juga orang tua kalian. Nama aku Putri Aisyah, aku dari Teknik Bioenergi dan Kemurgi angkatan 24. Nah, kalian bisa panggil aku dengan sebutan Mama Puput. Yeay. Halo Yeay. Puput. Halo Puput. Dan yang terakhir aku Deborah Leonata Sinaga. Aku dari Teknik Bioenergi dan Kemurgi. Dan NIM aku 1452405 dan kalian bisa panggil aku Mami Deb. Yeay. Halo, Dep. Terus gimana nih Kak Juya? Mimi Oke. Juya. Semuanya di sini kan udah masuk ITB ya, Institut Terbaik Bangsa. Betul banget. Nah, jadi penasaran gak sih ITB tuh awalnya kayak gimana gitu, bentuknya kayak gimana, kayak awal mulanya tuh diresmiin sama siapa? Penasaran kan? Penasaran gak? Penasaran banget. Ini penasaran kok maminya ini ya? Banget dong. Mentenya. Oh iya. Kamu penasaran? Penasaran banget ya dari mukanya. Iya. Menurut kalian Ganesha itu langsung jadi bagus nggak sih kayak gitu? Tuh, Kayaknya Penasaran sih gak ya, sih? Kak. emang cuma Nah. Ganesha doang yang bagus. Gimana Kak kampus yang lain Kak? Ceritain dong Kak sejarahnya Kak. Nah, ini sejarahnya. Nah, jadi Ya. Kita mau jelasin tentang All All About ITB. Yeay. Nah, oke. Jadi dimulai pada tahun 1920. Lama juga ya Kak? Iya, lama Lama banget. banget. Udah satu Kita tahun udah lebih ya? berikutnya, udah berabad ini. Nah, jadi tepatnya nih pada tanggal 3 Juli 1920. Nah, jadi ada pendidikan tinggi teknik di Indonesia yang pas itu dimulai pada saat pemerintahan kolonial Belanda loh. Lama banget ya Kak Lama udah banget. Kak. Itu kayaknya pas penjajahan ya sih. Iya. Kalau kalian sadar di logo Jamal kalian itu ada tulisan 1920 guys. Iya, itu karena ITB tuh Didirikan didirikan 1920. Oke. Fun fact pertama itu ya. Tapi bukan ITB, apa tadi Kak? namanya apa? Nah, namanya itu The Technische Hochschule tuh Bandung. atau Belanda disingkat banget. dengan? eh, Bisa THB. disingkat dengan apa, Kak? TH. TH. B. THB ketinggalan. Dengan Bandungnya. Bandungnya. Habis itu THJ. Terus fun fact-nya lagi, ini tuh cuma ada
1 fakul dan 1 jurusan. Dikit Jadi banget ya, enggak, Kak? iya, Berarti jadi cuma satu. enggak kayak sekarang ya. Sekarang kan yang banyak ya. Beragam banget. Udah ada luar berapa biasa. jurusan? Jangan Nanti ya. jangan Nanti. spoiler. Spoiler dong, Spoiler, bahas nanti guys. tuh. Di tahun berikutnya. Nah, jadi tuh ada fakultasnya itu the faculty, fun, teknis, weather shop, dan the afdeling der Regen. Sorry guys, ini tuh bahasa Belanda, aku kan Indonesia bukan asli ya. tulen Sorry, ya. sorry. Yang Sunda. Indo aja. Sunda dia mah guys. Aku Jakarta by the Oh, way. iya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Sorry ya mami. Oke, lanjut. Nah, oke. Nah, jadi ini tujuannya buat apa sih didirikan nih si THB ini? Nah, itu tujuannya itu untuk menjawab kebutuhan tenaga teknik pasca Perang Dunia Pertama. Ya, karena setahu aku tuh perang pertama itu sekitar 1914 sampai 1918. Aduh, Makanya keren ini banget. tuh termasuk pasca Perang Dunia I karena diriin pada tahun 1920. Yeay, tepuk tangan buat Mami Meda, guys. Mimi Keren Julia banget. juga. Iya, Mimi juga. Lanjut. Oke, sok. Mau Put? Mami Meda boleh buat dilanjutin? Oke, karena tadi udah bahas 1920, sekarang aku bakal bahas 4 tahun Setelahnya kemudian. gitu ya? Iya. Nah, pada tahun 1924 itu terdapat 12 insinyur yang lulus dari THB dan pada 1926 ada seseorang sosok yang kalian pasti udah tahu lah siapa orangnya. Tebak. Bisa tebak dulu nggak orangnya siapa? Tebak Tebak dulu. guys. Yang pertama apa nih? Pertama apa ya? Dia tuh juga orang yang membacakan proklamasi. Aduh, Ya betul tebak, banget, betul tebak. banget. IR Soekarno. Wah, keren. Keren Apresiasi, banget. apresiasi. Dapat coklat dari Mama Medan. Iya nanti pagi Di nanti. akhir ya. Pagi Di akhir ya, guys. By the way guys, Apa tuh? ini kalau misalnya kita lagi jelasin terus kalian ada mau nanya atau bingung, cukup angkat tangan kalian terus bilang, "Mami, aku mau nanya." gitu. Jangan ragu-ragu guys, Iya, karena di sini iya, kita betul banget. sharing sama-sama. Kita bukan forum guys di sini. Iya. Oke? Kita orang tua kalian, jadi jangan ragu. Betul banget. Nah, terus setelah 1926 kan Insinyur Soekarno tuh lulus tuh insinyur dari THB. Dilanjut pada 1942 sampai 1945 itu kan masa penjajahan Jepang. Jadinya itu THB itu dirubah nama menjadi bahasa Jepang yaitu Bandung Kokyo Daigaku gitu. Ganti-ganti mulu ya. Iya, ganti-ganti mulu tergantung siapa yang jajah, guys. Lanjut. Fleksibel gitu ya. Nah, lanjut. Ini guys, fun fact-nya, kalian tahu nggak sih bahwa kampus kalian ini ITB pernah jadi bagian dari UGM? Fun fact banget ya. Aku nggak pernah tahu loh Oh sebelumnya. iya. Nah, itu terjadi pada tahun 45 sampai tahun 50 setelah kemerdekaan. Tapi namanya jadi STT atau Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Tetapi itu awalnya dipindahin ke Yogyakarta, makanya dia jadi bagian dari UGM. Nah, satu fun fact-nya lagi, kalian pasti bangga banget nih bahwa kampus kalian ini juga pernah jadi bagian dari Universitas Indonesia. Jadi kita pernah menjadi bagian dari 2 kampus terbaik di Indo ya? Kak? Iya, bener banget, Top Mami. 3 udah top Iya, Berarti top apa namanya kita jadi OKK juga Mas? Iya, Enggak dong. SKM. SKM, ya nggak? Sejarah lebih lanjut nanti bakal dibahas. Ya. Gitu. Nah, selanjutnya nih bakal aku jelasin. Tadi kan udah dijelasin ya kalau misalkan ini ya. sorry guys. Lagi sakit, guys. Iya, udah Mami Devnya aja. lagi sakit, Udah nggak aja. apa-apa. Udah dijelasin kalau kita tuh pernah menjadi bagian dari UGM dan juga UI. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan. Nah, jadi kapan sih ITB bakalan jadi namanya ITB? Apa tuh, Kak? Kapan? Ada yang tahu nggak? Itu pada tahun baru Diresmikan. berdiri sendiri dan diresmikan pada tahun 1959. Tanggal berapa, Kak? Tanggal berapa tuh? Pada tanggal 2 Maret. Tuh, siapa yang ulang tahunnya 2 Maret sama kayak ulang tahun ITB, Iya, guys. sama Siapa Kak. tuh, guys? Diresmikannya ITB. Iya. Siapa sih Kak yang resmiin, Kak? Nah, yang resmiin tadi nih yang dijelasin sama Kak Meda ya kalau nggak salah, kalau kalian denger juga, yaitu presiden pertama kita yaitu IR Soekarno nih guys.
Nah, Keren banget ya. keren banget kan? Nah, ITB itu kenapa sih hadir di tengah-tengah kekeosan Indonesia itu sendiri? Nah, ITB itu hadir dengan misi pengabdian ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berpijak pada realitas kehidupan berbangsa kita nih guys. Dan ITB itu juga dihadirkan ataupun diciptakan untuk mendorong kemajuan dan martabat negara kita yaitu Indonesia. Wih, berarti mendukung Indonesia Emas 2045 Betul, ya, Kak? betul Udah banget. disiapkan dari dulu ternyata. Keren banget memang. Lanjut nih, setelah kita bahas sejarahnya, sekarang kita bakal bahas tentang ITB masa kini. Nah, saat ini sendiri itu terdapat 120.000 plus alumni yang tersebar di banget berbagai ya. bidang strategis. Oleh Banyak karena itu, banget ya. biasanya tuh kalau misal, iya benar, kalau misal ada orang masuk ITB itu biasanya yang cari itu adalah relasinya, karena banyak betul. banget alumni yang lulus dari ITB gitu. Wih, Kalian keren-keren harus berarti ya, bangga Kak? nggak sih? Harus Karena bangga banyak nih banget guys. tersebar di berbagai bidang. Terus sekarang itu ada 12 fakultas atau sekolah dengan 178 program studi. Baik banget, baik Banyak banget. dong. Banyak guys, banget ya. tentunya. Jadi kalau misalkan punya bakat minat tuh nggak cuma disalurkan lewat fakultas atau sekolah atau jurusan aja, tapi kan juga bakal bisa lewat UKM ataupun organisasi yang ada di ITB. Dari satu fakultas ya. Apaan ya Kak UKM? Nah, itu bahas nanti ya, bahas nanti. Bahas nanti guys. Akhir banget. Akhir banget. Tunggu ya Terus, guys. di ITB itu sekarang ada 25 pusat riset aktif. Oh baik banget ya. Iya, bener banget. Lanjut nih. Oke, lanjut. Nah, jadi iklan bentar. Iklan bentar guys. Maaf ya, Sorry guys. Siapa yang kentut itu? Nah, oke teman-teman. Ada yang tahu nggak sih ITB ini kan terkenal dengan multi kampusnya ya. Nah, ada yang bisa nebak di mana aja kampus ITB berada? Ganesha dan Jatinangor ya, Kak? Aku tahu satu lagi kak. Apa tuh? Apa tuh? Jakarta gak sih kak? Betul. Tapi ada satu lagi nih yang kurang nih. Apa kira-kira? Apa? Lagi Apa? satu lagi. Bukannya cuma 3 ya, Kak? Iya. Enggak. Nyerah. Apa tuh kak? Aku Coba nggak jelasin. tahu. Nah, Kak. jadi tuh ada 4. Jadi yang pertama itu ada Ganesha atau kampus utamanya nih. Benar. Nah, yang kayak Ghibli gitulah. Oh Nah, iya, yang terkenal yang itu. di TikTok. Itu yang Iya, ada Kak. yang ada kolam-kolam Indonesianya itu ya, Kak? Oh iya, Betul, bahas nanti, bahas betul. nanti. Ada fun fact juga, tapi nanti. Hmm. Nah, terus ada Jatinangor. Nah, ini Jati New York nih guys. Ini nih Tuh. bener-bener apa ya? NYC-nya. NYC-nya Bandung lah. Iya, keren banget lah pokoknya Terus- Jatinangor. Yang ketiga ada Cirebon atau Cire ya biasanya iya, disingkat. Cire. Ini baru sih ya Iya. Cirebon ini. Ya walaupun nggak baru banget tapi emang termasuk baru sih. Termasuk Termasuk baru hitungannya. Ada apa lagi, Kak? Tapi kalau misalnya termasuk baru itu fasilitasnya yang paling bagus sih guys. Iya, jujur. iya. Apalagi asramanya. Iya, Iya, selamanya Karena kan Asramanya sih. udah AC, guys. Wah bagus banget itu kayak estetik banget sih. estetik. Kamarnya tuh kayak bener-bener yang kayak kamar di sini. Lampu-lampunya emben bagus banget. Di sini tuh maksudnya di ini, guys. Kos Di elit guys. gimana? Di kos elit gitu. Ya, jadi kesimpulannya semua iya. semua multi kampus tuh bagus ya, Bagus. Kak. Ada bagus, kelebihan ada kekurangan kelebihan. masing-masing guys. Guys, jadi kalian nggak perlu minder Ragu-ragu. gitu. Nah, terus ada lagi Jakarta. Nah, biasanya kalau Jakarta ini lebih ke program studi S2 gitu ya, guys ya. Oh. Kayak contohnya SBM gitu, manajemen gitu. Dan kabarnya nih, ada lagi nggak sih? PIK 2 guys. Oh iya. kabar. Iya, aku juga dengar. Itu seru Kabar banget sih burung. kalau ITB misalkan Pik. itu. Iya, PIK 2. Kebayang living cost-nya gimana? Ya waduh, udah tinggi Tapi, tuh. oke, lanjut. Lanjut guys. Nah, jadi itu ada 28.000 plus mahasiswa dan Banyak banget 1.200 plus dosen. Oh. Jadi mumpuni semua ya guys ya. Dan yang pasti ya namanya ITB ya guys ya, pasti udah akreditasi unggul dari BNPT. Nah, sok lanjut. Ini, Kak. Nah, terus kalian di ITB, kalian pasti tahu dong ITB top berapa sih di Indonesia? Ada yang tahu nggak ITB top berapa di Indonesia sampai jadi dream university kalian? Berapa ya? Berapa ya? 3 atau 2 atau 1 tuh kak? Satu di hatiku sih kak. Iya. Oh. Satu di hati aku juga. Lucu ya. Tapi aku mau ngasih tahu kalian untuk GS World University Ranking untuk universitas kita sendiri
yaitu berada di 256 tingkat dunia. Keren banget gak sih? Dunia loh Tingkat guys. dunia ini loh Iya. masalahnya. Terus kalau untuk tingkat Asia kita berada di peringkat 59. Udah top 100 nih. Iya, top Keren kan? 60. Top Mantap. 60. Mantap guys, berarti kalian keren semuanya. Nah, tadi kan kita udah membahas sedikit sejarah tentang apa saja kampus multi kampus di ITB, kita juga membahas tentang ranking-ranking ITB dan lain-lainnya. Dan sekarang aku mau ngebahas tentang nilai-nilai luhur ITB. Nah, basically ya, ITB kan adalah perguruan tinggi yang berfokus di teknologi ya teman-teman. Nah, tugas perguruan tinggi itu kalau menurut Muhammad Hatta ada 3 yang memang diharapkan supaya kita tuh mewujudkan nilai-nilai ini. Pertama ya, aku sebutin, itu ada keinsafan akan tanggung jawab kita atas kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, yaitu kecakapan ataupun kayak kejagoan kita dan kemandirian dalam memelihara serta memajukan ilmu pengetahuan yang kita bakal pelajari di ITB. Dan yang terakhir, itu kemampuan kita sendiri untuk memangku jabatan atau pekerjaan dalam masyarakat kita nanti. Jadi ini kita nilai-nilainya harus kita resapi dan kita benar-benar aplikasikan gitu guys. Diingat ya guys. Ingat. Katanya terakhir ada kuis ya? Ada Jangan banyak. di spill Oh, dong ya, sorry, mami. Fokus ya, guys. Nanti kan harus Fokus, dengar guys. dengan seksama, Fokus, guys. Ya, fokus guys. Nah, lanjut. Sebagai perguruan tinggi kan kalian masuk ke perguruan tinggi. Nah, setiap perguruan tinggi itu ada kewajibannya sendiri dan Betul banget. dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, isinya itu adalah 3 pilar utama ITB atau Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, itu tuh ada 3 nih, teman-teman. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Keren. Lanjut. Kak. Apa Aku mau tuh? nanya kak, Apa tuh? bukannya 3 pilar ITB itu FTTM, Waduh. FTI, dan stay ya kak? Aku lihat di TikTok. Itu kayak beda cerita ya. Itu kayak standar subjektif TikTok, ya. teman-teman. TikTok dan Standar subjektif. Iya, TikTok, standar TikTok TikTok. guys. Sebenarnya semua fakultas tuh sama aja guys pendidikannya. aja. Sama bagusnya. Sama bagusnya. Semua Tergantung sama minat guys. dan bakat kalian tuh di mana. Gitu, Tergantung guys. di mana. Oke, lanjut nah nih, sekarang Mami. lanjut. Tebak lanjut kemana? Lanjut Ke- part 2. Oh, guys, Masuk kita di jokesnya, sini cuma masuk, ada masuk jokesnya. part 1 doang guys. Iya. Full. Satu doang, kalau part 2 nggak lolos OSKM. Jadi biar lolos OSKM kalian harus dengerin. Ada Dengerin rapotnya guys, by the way, dengerin. guys. Tuh ada rapotnya loh Iya. guys. Nah, oke Beneran nih. serius. Ada, berarti kita lanjut ke visi, misi, dan moto. Nah, jadi visi dan misi ITB-nya itu apa sih? Nah, yang Apa pertama tuh, Kak? nih, visi. Nah, jadi visinya ini untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan Wow. diakui Wow. dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia. Kayaknya udah terbukti nggak sih tadi kita ranking berapa itu? 59 59 guys. di Asia. Kelas Visinya banget. mencapai ya guys ya. Mm-mm. Nah, lalu di sini ada misi. Nah, misinya ini untuk menciptakan, berbagi, lalu menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemanusiaan serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia juga. Betul. Seperti itu. Nah, terus kampus kita sendiri juga punya moto. Ada yang pernah denger nggak sih motonya kayak ada di bio orang, Oh, di betul, bio Kak. Twitter, di bio Instagram. Ada yang bisa jawab nggak? Itu Apa kayaknya moto wajib ITB? banget nggak sih? Wajib banget kalau misalkan udah masuk ITB terus nulis di bio IG. Bener Wah. tuh. Ada yang bisa jawab nggak kalian? Kayaknya ada kayak kata-kata harmonio gitu deh. Kak. Ada yang Apa bisa ya, Kak? ngelanjutin nggak guys? Tuh udah di spill sama Aku teman-teman. agak lupa soalnya. Harmoni apa? Harmoni alat Harmoni. musik atau gimana? Harmoni apa? Duh, kayaknya pada nyerah deh. Aku nyerah deh Aduh. Kak. Apa ya Kak? Berarti belum kenal nih sama kampusnya sendiri. Aduh maaf. Coba jelasin Nah, dong, Kak. biar kalian lebih kenal, jadi ITB tuh punya moto In Harmonia Progressio. Oh gitu ya Kak. Iya. Itu yang ada di bio Sering banget orang-orang aku guys. denger sih. Nah, iya, jadi itu maksudnya kemajuan yang dicapai bersama dalam sebuah harmoni. Yeay.
Nah, lanjut nih Mami Dep. Nah, kita kan tadi udah ngebahas tentang visi, misi, dan moto dari ITB itu sendiri. Aku akan ngebahas lebih spesifiknya lagi tentang lambang dari ITB itu sendiri. Apa sih guys lambang dari ITB itu yang kalian lihat di mata kalian? Apa ya? Apa ya yang ada di Jamal juga nih, ada di Iya, Jamal. ada di Jamal. Lihat Jamal kalian guys, Kalau kalau lagi kalian- pakai ya. Wah, Nah, apa itu guys? Bukannya itu yang ada lagunya itu ya Kak? Apa lagunya? sudah terbiasa terjadi tante. Gitu guys. Gitu guys. Bercanda. Ya guys. Nah, betul banget nih guys. Kalau misalkan ITB tuh sering dibilang logonya gajah. Itu tuh gajah betul guys. Tapi di balik itu tuh ada nilai-nilai tersendiri nih guys. Aku bakal jelasin dulu nih elemen-elemen pada Jamal ITB. Jamal-jamal warna cobalt blue yang kalian sering lihat di TikTok, IG tuh yang seliweran itu. Dan kalian pasti udah punya sih dipakai buat Iya, SKM, soalnya kan udah dibagi ya kemarin ya Iya. guys. Tuh itu tuh warna Jamal yang kalian pakai sekarang. Warnanya cobalt blue. Tuh, Jangan bagus kan ya guys? jangan lagi bilang hijau, biru, Enggak, Nah, cobalt blue. Cobalt blue guys namanya. Nah, Jamal itu sebenarnya adalah identitas resmi dari ITB. Dan warnanya tadi sudah aku sebutkan, cobalt blue ya guys. Dan kalau kalian perhatikan lebih dalam, itu tuh ada 4 kancing berwarna emas di bagian depan. Iya. Tapi kalian hati-hati ya, soalnya itu sering lepas guys pas Iya. dibagiin tuh. Betul banget. Katanya ngaruh ke IPK ya kan? Iya. Oh iya, itu Kalau lepas mitos satu itu. IP-nya jadi 3, kalau lepas 2 IP-nya Iya. jadi 2. Jangan Enggak, sampai guys. IPK kalian ya. Itu cuma mitos doang. mitos Kok guys. mau kalian lepas 3 kayak lepas semua. Yakin kalian bisa. Ya guys, ini tergantung mindset aja lah guys. Nah, logo Ganesha itu kalau di kalian lihat di Jamal kalian itu ada di sebelah kiri dan lumayan atas posisinya. Beda dengan Jamal-Jamal di 23. di bawah 24 ya. Ah, di bawah. Nah, Iya, 23 itu betul tuh agak banget. di bawah. Mm-mm. Dan Itu sekarang fun fact. bordirannya udah lebih ke atas gitu loh guys. Naik 1 tingkat. Iya, betul, naik satu tingkat. Nah, tadi kan aku udah sebutin ya kalau misalkan ITB tuh elemen-elemennya gajah dan itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mami Meda. Yeay. Yeay. Nah seperti kalau kalian lihat, bentar, katanya ya. Kalau sudah kalian lihat di sini, itu ada beberapa elemen, ada 6 elemen di dalamnya. Yang pertama itu adalah gading yang patah. Nah kalau kalian lihat roga, kalau kalian tahu roga itu gadingnya juga patah guys. Serius? Iya. Yang sebelah Baru kanan tahu. itu patah. Itu tuh melambangkan logo dari ITB Ganesha juga gitu. Baru notice aku. Gading Iya. patah itu merupakan pengorbanan demi kemajuan ilmu. Oh. Gitu. Berarti dalam berilmu kita harus berkorban juga ya. Berkorban, berkorban waktu, Tenaga terus gitu ya. uang buat beli kopi. Betul guys. Terus ada lagi cawan, di mana dia itu merupakan Oh. sumber ilmu yang tidak pernah habis. Daging Selanjutnya nih banget, ada daging. tasbih yang dipegang pakai tangan kanannya si Oh. Ganesha. Itu artinya adalah lambang kebijaksanaan. Kan biasanya buat apa namanya keagamaan kayak betul, Hindu, betul. Islam gitu kan. Ada lagi tuh Betul, kapak tuh yang dipegang pakai tangan kiri. Serem banget Kak. Serem banget. Nah, orang yang megang kapak tuh biasanya tuh berani guys. Oleh karena itu, dia tuh melambangkan keberanian dan kebijakan. Terus ada lagi selendang yang dipakai kayak gini nih, dari kiri ke kanan bawah. Oh, ada Itu- selendang. ada ya? selendang juga nih Aku kecil. baru notice loh. Oh iya iya. Ini tuh artinya adalah kesucian. Terus ada lagi buku terbuka. Sebagai mahasiswa ya pasti ada lah buku terbuka. Itu merupakan simbol himpunan ilmu pengetahuan gitu. Gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke multikampus ITB lagi. Nah, tapi sini kita akan merinci lebih dikit ya guys ya. Lebih banyak lebih dikit. Gimana sih? Gimana sih, Mi? Mami gimana? Aduh, maaf. Nah, oke, jadi yang pertama kampus utamanya yaitu ITB Ganesha. Nah, jadi ini ada 12 fakultas. Nah, jadi totalnya tuh ada 42 program studi untuk S1. Banyak. Nah, juga lokasinya itu di Jalan Ganesha juga, Jalan Ganesha nomor 10. Nah, terus ini juga kampus tertua sih yang telah berdiri sejak tahun 1920. Wah. Fun fact tuh. Yang awal didirikan. Nah, mendirikan. Nah, lalu kita lanjut ke ITB Jatinangor.
sorry, Jati New York. Oh, Nah, New York. New York. Nah, jadi di sini ada 5 fakultas Apaan? dengan total 11 program studi Hmm. untuk S1. Wow. Nah, Dengar-dengar anak TPB tuh di Nangor ya kak, setahun atau 2 tahun ya kak? Nah, itu tuh gimana itu tuh, Mi? tergantung kurikulum guys. Oh. Kalau misalkan 24 kita kan setahun ya. Iya. Iya. Nah, Satu satu semester. satu tahun. Satu semester untuk TPB. Satu Tapi semester Tapi lagi. 1 tahun kalian di Nangor gitu maksudnya. Jadi gini, 1 tahun tuh kalian di Nangor. Mm. Semester 1 itu kalian TPB di Nangor. Iya. Nah, semester 2 meskipun kalian udah berjurusan, itu kalian juga di Nangor tuh jurusannya ini. Iya. Nah, nanti kalau misal semester 3 tuh tingkat 2 tahun kedua, itu kalian tuh bakal pindah sesuai dengan jurusan Asal kampusnya iya, gitu asal ya. kampus jurusan kalian. Kalau misal nih, kan kalau kalian Tekim, nah kalian di ITB Ganesha nih Iya. tinggalannya. Tapi kalau teknik energi atau teknik pangan, ya udah kalian tetap stay di Jatinangor. Oh, gitu ya, teman-teman. Dan juga ada beberapa fakultas yang emang stay di Nangor. Contohnya aku. Aku juga. Aku juga. Nah, kita sih Nah, semuanya nih Jati New York, penghuni We Jati love New York. Jati New York. NYC. Nah, oke. Apa nih, lanjut kak? Ya kak, Lanjut ya. tapi aku pengen cepet-cepet pindah ke Bandung. Ya, tenang aja guys, ini Nangor Bandung tuh dekat. Iya, bener Nah, banget. terus kita juga transportasi memadai. Iya. Soalnya multi kampus juga kan. Jadi kita punya Kita apa tuh? biasanya naik teng 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 TMP. Bayangin guys, cuma 5.000 kalian bisa kayak 2.000. 2.000 ya? Kartu pelajar. Oh, kita bisa membership. KTM ya kak, Oh, pakai iya. KTM. Terus kalau biasanya buat yang lebih nyaman, lebih cepet, pakai apa guys? Oke. Pakai deng 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 Arnes. Cuma Harganya lebih mahal sih ya. iya, Tapi emang kan lebih bukan ada pricey. kendaraan dari disediain oleh ITB sendiri ya untuk mahasiswanya. Nah, itu Ada. juga ada. Oh iya, ada tuh. Guys. Mm-mm. Siapa yang mau ngejelasin? Aku pernah. Apa Pas ya? Coba Apa jelasin sebenarnya? tuh gimana jelasin, Mami? sok, atau. Nah, kalau itu tuh lebih ke kayak fasilitas sarana prasarana Yes. dari apa sih direktorat apa namanya sama? Direktorat Sarana Prasarana ya. Iya. Nah, itu tuh betul. namanya tuh ada shuttle ITB. Dan itu tuh dia tuh ada jadwalnya. Terus tuh dia tuh nggak pernah telat guys. Misal dia berangkat Betul, pukul betul, 10.30 ya udah dia 10.30 tuh berangkat. On time tuh guys, On time ingetin. banget. Jadi On kalau time misalkan banget. mau naik shuttle itu, usahain kalian datang kayak 30 menit sebelumnya untuk Hmm. keluar pulsi. Dan dia itu berangkat dari ITB Jatinangor di depan GSG. Oh. Terus turunnya itu bakal di ITB Ganesha di Di depan Iya, Plawit depannya- ya? Iya, Pelawit Iya, gitu. iya, Gedung benar. apa? Soekarno ya? Oh, deket Tugu Soekarno. depan Soekarno, Tugu iya. Soekarno Hmm. gitu. Dan juga fun fact itu kalau misalkan jam paling terakhir itu penuh banget. Oh, karena lagi Oh, iya. ini ya orang. Iya, aku juga orang- sering tuh, aku pernah berdiri tuh sekali. Iya. saking ramenya ya. Iya, saking ramainya. Oh ya, dan juga Jatinangor itu kan yang paling luas ya kampusnya Oh iya, dari Kak. sekitar paling luas. Jadi makanya kita juga menyediakan shuttle dalam kampus. Oh. Nanjak juga kan ya guys, capek gitu kalau naik shuttle. Nah, tapi fun fact-nya shuttle dalam kampus tuh nggak beroperasi ketika hari libur, yaitu Sabtu sama Minggu, Sedih. guys. Apa guys, kita hitung-hitung olahraga itu Iya. guys. Iya, bener banget. Apa? Hiking, Oh iya, sambil hiking, kuliah. Next Oke, kak. Kita abis Jatinangor terus kita ke Nah, kampus. ke Cirebon. Nah, jadi Cirebon ini juga ada 7 fakultas guys. Lebih banyak daripada Jatinangor. Lalu dengan 10 program studi untuk S1. Aku nggak bisa bilang banyak untuk Cirebon soalnya aku kurang tahu ya. Aku belum pernah kesana Ke Cirebon juga. langsung. Kalian gimana, Mami? Aku dengar dari teman-teman aku sering nyebut kampus Cirebon tuh pakai Arjawinangun. Arjawinangun tuh bukan letaknya ya kak? Iya, tapi mereka lebih seneng untuk melabeli diri mereka sebagai anak Arjawinangun. Oh, keren sih Arjawinangun Kalau kita jadi gitu. New York mereka Iya. Arjawinangun. Iya, betul tuh. Lanjut Kak. Next apa nih, Lanjut. Kak? Nah, yang terakhir ada ITB Jakarta. Nah, jadi di sini ITB Jakarta tuh hanya untuk sekolah bisnis manajemen program pasca sarjana. Nah, itu kelas 2 aja, guys. Oke. Next apa nih kak? Lanjutnya apa aja nih? Ini yang paling seru guys. Apa coba? Ada yang bisa nebak nggak? Apa tuh? Apa tuh kak? Aku bakal jelasin tentang fun fact tentang ITB. Coba, ada yang tahu nggak?
dengar-dengar dari TikTok atau dari mana gitu mitosnya? Ada yang bisa jawab? Apa ya, ya? Kak? Nggak tahu kak, apa kak? Apa tuh, Kak? Jadi kalau fun fact yang paling sering beredar di sosial media itu, kalian pasti tahu kolam Intel kan di ITB Ganesha, udah pada pernah ke ITB Ganesha kan pasti buat Udah, Kak, foto-foto udah, Oh Kak. iya, udah Sama foto-foto. jurusan yang mau dimau kan? Nah guys, tapi itu ada mitosnya. Apa tuh, Kak? Kalian kalau mau foto di Plawit di dekat kolam Intel itu, kan itu ada kolam di pinggir-pinggirnya tuh ada tulisan program studi. Iya, betul. Nah itu kalau kalian nginjek program studinya, mitosnya kalian gak bakal masuk ke jurusan itu. Serem banget. Itu ada yang telanjur tuh, yang telanjur nginjak itu pasti. Ada yang terlanjur nginjek ya. Siapa tuh? Betul, hati-hati Ya ya. nggak masuk, ya nggak masuk. Nah, Next apa nih, Kak? next coba Mami Dep. Nah, aku bakal ngebahas mitos-mitos ataupun fun fact ITB yang selanjutnya nih. Nah, kalian tahu gak sih guys, kalau kalian ke sekitar ITB Ganesha itu kalian notice kalau ada kebun binatang. Pernah notice gak sih guys? Namanya apa kak? Namanya itu tuh Coba tanya. sering disebut bonbin alias kebun binatang gitu ya, bonbin gitu, kayak ada aja gitu sebutannya. Kirain bunbin maksudnya. Nah, kebon gitu kan, ini plesetin aja bonbin gitu kan. Aku pernah tuh Kak lewat situ tuh. Aku pernah lewat, tapi jangan sampai masuk karena katanya kalau misalkan kamu masuk ke bonbin itu kamu nggak lulus TPB malah. Serem banget Oh, serem guys. banget ya. Jangan sampai ke Bonbin. Jangan ya guys. Blacklist Bonbin dari hidup kalian. Abis TPB Tahan aja dulu, guys. tahan dulu. Blacklist Jangan Bonbin, dulu, kalian tahan. mending di Jati New York aja. Iya, Mending jati dulu. Lanjut. Nah, lalu next ya. Mitosnya juga kalian pasti tahu lapangan cinta Tahu Kak. di ITB Ganesha. Nah, fun fact-nya tuh kalau misalnya cinta-cintaan nih Mami Dep. Nah, Apa tuh Kak? fun fact-nya kalau kita pacaran di situ, Waduh, kita bakalan Apa tuh Kak? Makanan apa kak? gak pernah putus, guys. ada pada punya pacar aja. Ya guys, itu mah nanti ya guys. Iya. Nanti aja guys, urusan nanti aja guys. Papa aja kalian nggak punya, gimana? Mau punya pacar? Ya, guys, kalian nggak lihat papi di sini. Nggak lihat mami doang papi. di sini. Ini semua mami. Momen. Gitu. Guys, papi kalian lagi merantau. Sebenarnya kita itu rich mommy Iya, kalian. betul. Gitu. Dan worry ya Lanjut. guys. Terus lanjut. Nah. Selanjutnya, kalau misalkan lihat nih di TikTok, nggak cuma ada Jamal doang yang warnanya cobalt blue kan guys, tapi ada juga yang warna-warni. Namanya tuh apa sih Tuh Kak, yang Apa tuh warna-warni. kak? Yang kalau dipakai sama jurusan-jurusan tuh? Yang harus robek itu ya? Jakang Yang ya kotor kak, itu bukan, jakang Kak? ya Yang nggak kak. pernah cuci itu ya? Jakang bukan Jakang Kak. Pasti bukan, Kak. kualifikasi nih. Kalau jakang itu biasanya tuh buat untuk angkatan masing-masing fakultas gitu. Nah ada lagi tuh namanya jahim. Nah biasanya tuh jahim tuh prioritasnya tuh lebih tinggi dibanding jakang dan jamal gitu. Biasanya Kenapa? tuh karena mereka tuh biasanya menunjukkan identitasnya. Kalau misal tuh mereka aku tuh jurusan ini loh, nah, dengan pakai jaket himpunan itu, karena warna tiap dari himpunan jurusan tuh beda-beda. Beda-beda. Bener Makanya banget. mereka tuh lebih sering untuk memakai jaket himpunan dibanding jamal. Terus kalau robek-robek kenapa tuh kak? Iya Kak, kalau kotor tuh gimana Kak? Kok kayak Nah itu aib biasa gitu sih, aku nggak bisa cerita lebih lanjut guys. Oh. Intinya kalau misalkan udah masuk jurusan nanti kan bisa cari tahu sendiri. Gak lah. bisa diceritain lebih Cari lanjut. mandiri ya, guys, Tapi ya. katanya kalau jahim ya, jahim yang jahim. robek-robek yang kotor itu tuh berarti nandain kalau dia tuh pengalamannya udah banyak Ah, guys. sudah Gitu. berbekal gitu. Aku juga dengar Kak, nanti kalau salah satu rangkaian acara OSKM ini tuh ada orasi warna-warni ya. Orasi atau Jangan spill dong mami. Pawai ya, Kak. pawai. Udah Oke, ke-spill guys. stay tune ya guys. Stay terus. Itu seru sih. Lanjut. Oke lanjut yang terakhir. Nah jam digital jam ini nggak hanya ada digital. Iya, juga gak cuma ada digital doang kan. Jadi ada namanya Tugu Soekarno. Nah yang udah jelasin tadi tuh yang kalau
shuttle tuh, shuttle kan di Tugu Soekarno. Oh. Nah, jadi Tugu Soekarno punya fungsi lain. Apa tuh, Nah, Pak? jadi itu kan terletak di tengah-tengah kampus Ganesha ya guys ya. Mm. Nah, itu juga ada fungsinya untuk menjadi jam matahari. Ih, keren banget ya sih. Keren banget. Itu keren banget sih. Jam matahari, keren-keren. Jadi Tugu ini juga menghadap Gunung Manglayang, terus juga membelakangi Gunung Tangkuban Perahu. Oh. Aku baru tahu loh itu, bagus baru banget tahu ya. banget. Itu keren banget. Heeh. Ini keren. Lanjut. Lanjut. Udah guys, dalam sesi pengenalan ITB kali ini kita udah beres. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ada yang mau ditanyain nggak guys? Bagi yang berani buat bertanya dan nyampein pendapat, Hah? bakalan dapet coklat dari Nabi Medan. Doain lancar rezekinya ya guys. Gak ada kak, gak ada. Ya udah Kak, tutup aja Kak. Nggak ada ya? Oke. Oke deh guys. Berarti kalau nggak ada, Nggak dapet coklat. nggak dapet coklat Nggak dapet tuh. coklat. Gini aja deh, kalau misalkan nanti ada pertanyaan seiring dengan keberjalanan acara, kan pasti kan bakal lihat tuh pawai warna-warni, terus di apa namanya open house KMITB gitu-gitu. Nah pasti kan bakal pengen tahu lebih lanjut tentang ITB kan. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa tanya ke mentor-mentor kalian nih yang cantik-cantik di depan kalian ini gitu. Yeay. Open house tuh apa kak? Kata kakak tadi. Jelasin, Mami. Sedikit spill lah. Spill lah, Apa spill. ya, Mami? Apa ya? Gak boleh lah di spill guys. Ntar kita kasih tahu ya. Tonton aja Nunggu guys. pengumuman lebih lanjut aja. Tunggu lorong masa guys. Oke, Nah, karena karena habis ini kita mau mobilisasi. benar. Jadi Betul. kalian Siap-siap ya guys, masukin semua barang-barang kalian ke dalam tas. terus bagi yang ngerasa kondisi badannya agak nggak sehat, boleh ke depan nyamperin kita. Oke. Oke. Oke guys. Dadah. Dadah. See you in Makasih another guys udah mentoring. dengerin. Bye bye. Bye-bye. Semangat buat